Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang kegelapan, maka kegelapan itu pernah hadir secara nyata di tanah Arab sebelum kedatangan Islam dan juga sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masa itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar istilah jahiliyah, perlu kita telaah lebih mendalam lagi, sebab jahiliyah di sini bukan sekedar kebodohan literasi. Sebab secara intelektual bangsa Arab pada saat itu sangat dikenal sebagai orang-orang yang mahir, fasih dalam sastra. Bukan sekadar itu, mereka juga dikenal pandai dalam berniaga. Namun secara spiritual mereka kosong, hampa, dan mereka berada dalam kegelapan. Bahkan dalam Al-Quran dispil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berada dalam kegelapan yang bertumpuk atau dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang berlapis-lapis. Maka teman-teman, sekarang kita akan membahas ya, ada 4 aspek kejahiliahan yang perlu kita pelajari bersama dan ketahui bersama. Pertama, dari segi akidah. Nah teman-teman, Ka'bah di sana yang kita tahu itu sangat suci, namun di sekelilingnya ada 360 berhala yang mereka sembah ya. Dan justru itu sangat memberikan kesia-siaan dan juga nggak bermanfaat gitu ya. Mereka menyembah suatu hal yang nggak memberikan manfaat bagi hidup mereka. Kemudian kedua, dari segi aspek kemanusiaan ataupun sosial. Pada saat itu Arab jahiliyah mereka sangat membenci yang namanya kelahiran bayi perempuan. Bagi mereka, kelahiran perempuan itu tuh adalah aib keluarga. Dan Allah telah merekam tragedi ini dalam Quran Surah An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika salah satu di antara mereka dikabarkan tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka merah padamlah, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Merah padamlah wajah mereka dan mereka sangatlah marah gitu ya. Jadi sangat menggambarkan ayat ini bagaimana mereka sangat benci anak bayi perempuan, bahkan bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kemudian yang ketiga, dari aspek ekonomi. Nah teman-teman, kita kenal pada masa Arab jahiliyah sana mereka pandai dalam berniaga. Namun karena belum hadir Islam sebagai sebuah agama yang mengatur seluruh kehidupan, masa jahiliyah saat itu memakai ekonomi yang batil, yang zalim gitu ya. Mereka riba, perputaran yang haram gitu ya. Bahkan memicu banyak perbudakan. Kemudian yang terakhir ya, aspek keempat adalah politik. Nah, politik di sana mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat fanatisme dan juga asobiyah gitu ya. Bahkan perkara seekor unta yang terganggu itu bisa memicu perang selama 40 tahun, teman-teman. Kebayang gak sih? Jadi mereka itu sangat-sangat sukuisme banget dan sangat menjunjung tinggi bangsa-bangsa mereka. Jadi itu adalah keadaan dan kondisi ya pra-Islam hadir di Arab sana. Dan ini menjadi sebuah pelajaran teman-teman, dan kita mendapatkan gambaran bahwa luar biasanya Islam sebelum hadir gitu ya. Maka dari pembahasan tentang fase Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, kita belajar gitu ya bahwa tanpa Islam yang hadir, kita nggak mungkin mengenal agama yang semulia ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka Allah menekankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita diperintahkan untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Teman-teman, ketika kita melihat ayat ini, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Al-dhulumat di sini adalah kata jamak ya. Kata kegelapan itu menggunakan frasa kata jamak, dan juga an-nur menggunakan kata yang mufrad, tunggal. Ini menunjukkan dalam kaidah balaghah ya. Yang artinya apa? Kegelapan di sini digunakan jamak karena banyak banget jalan menuju kegelapan, kemaksiatan teman-teman. Ketidakadilan, kesombongan, perbuatan curang, maksiat dan lain sebagainya. Banyak banget jalan menuju keburukan. Namun kata nur, kebenaran itu hanya satu. An-nur, mufrad.
yaitu hanya kepada Islam, kembali kepada jalan Allah. Maka dari kita belajar tentang jahiliyah ini, maka kita akan kembali mereminder diri kita. Jangan sampai kita hadir di tengah Islam yang sudah sempurna, namun kita masih membawa sifat-sifat jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.